Puji Tuhan, selamat pagi, shalom saudara. Apa kabar saudara pagi hari ini? Saya percaya setiap kita terus kuat di dalam Tuhan. Saya percaya setiap kita yang terus mengandalkan Tuhan, kita dilimpahi dengan sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan yang terus menolong kita, menjadi kekuatan bagi kita menghadapi hari demi hari ini saudara. Saudara, saya bersyukur setiap kali mendengar kesaksian dari saudara bagaimana setiap saudara sama-sama bertumbuh ya saudara dalam doa pagi kita bersama dalam teduh. Dan saya percaya setiap kita yang terus setia datang mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka semakin hari kita akan semakin mengerti apa sih yang jadi rancangan Tuhan dalam hidup kita. Semakin hari kita akan semakin bertumbuh. Dan saya berdoa setiap hari kehidupan kita semakin berkenan kepada Tuhan dan semakin mengasihi Tuhan. Puji Tuhan, mari pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita mau datang kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami mengucap syukur untuk setiap hal yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami tahu Engkau Tuhan yang sungguh mengasihi kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bersama dengan kami, dan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih untuk nafas kehidupan yang Tuhan berikan buat kami. Terima kasih untuk kesempatan yang baru yang Tuhan masih percayakan dalam hidup kami. Pagi ini kami rindu menaikkan pujian sembah syukur kami yang terbaik hanya untuk Engkau Tuhan. Berkenanlah menerima setiap pujian kami, sembah kami yang kami naikkan dengan hati yang sungguh mengasihi Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku
jadi kerinduan kami. Kami mau senangkan hati-Mu, Tuhan. Kami mau senangkan-Mu dengan hidup kami. Kami mau mengasihi-Mu dengan segenap hati kami, Tuhan. Kami mau mengasihi-Mu dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hidup kami, Tuhan. Sebab Engkau Bapa yang mengasihi kami. Engkau Bapa yang setia, yang tak pernah tinggalkan kami, yang selalu menopang hidup kami. Engkau Tuhan yang selalu ada bagi kami. Sebab itu kami naikkan sembah kami. Kami naikkan pujian kami kepadamu, Allah yang hidup, kepadamu Allah yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat anugerah-Mu. Terima kasih buat nafas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih buat kesempatan baru yang Kau berikan bagiku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Ini yang jadi kerinduan kami kepadamu, Tuhan. Kami rindu menyenangkan-Mu dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, dengan segenap jiwa kami. Kami rindu jadi anak-anak-Mu yang taat akan apa yang jadi kehendak-Mu. Kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang
mau duduk diam mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan dalam hidup kami. Dan kami rindu menjadi anak-anak-Mu yang semakin mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami. Bagi hari ini berbicaralah ya Tuhan bagi setiap kami, ubahkan setiap kami, jamah setiap kami, bawa kami semakin mengerti apa yang menjadi isi hati-Mu bagi hidup setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, hari ini saya akan kembali menyampaikan seri renungan kita tentang doa ya saudara. Kalau berapa hari yang lalu kita sudah bicara mengenai doa, saudara, hari ini saya akan berikan judul renungan saya, belajar mendengar suara Tuhan. Ya, hari ini kita akan belajar bersama tentang belajar mendengar suara Tuhan. Nah, saudara, seringkali dalam doa kita kepada Tuhan, kita berbicara satu arah ya saudara. Kita seringkali hanya fokus pada apa yang mau kita sampaikan kepada Tuhan ya saudara. Mungkin ada ucapan syukur, ada permohonan doamu, mungkin ada kerinduan hatimu, keluhanmu yang kau sampaikan kepada Tuhan. Nah tapi saudara, hari ini saya mau sampaikan kepada setiap kita bahwa doa sesungguhnya bukan sebuah monolog saudara, tapi doa adalah sebuah dialog. Ya saudara, kita berbicara kepada Tuhan, tapi Tuhan juga ingin berbicara kepada kita melalui firman-Nya, melalui damai sejahtera yang Tuhan limpahkan dalam hati kita, bahkan melalui hikmat Tuhan yang menuntun langkah-langkah dalam kehidupan kita. Saya mau ajak kita buka bersama dalam Yesaya 50 ayatnya yang keempat saudara. Kita akan baca bersama firman Tuhan dalam Yesaya 50 ayatnya yang keempat. Tuhan Allah telah memberikan kepadaku lidah seorang murid, supaya dengan perkataan aku dapat memberi semangat baru kepada orang yang letih lesu. Setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya, ayat yang luar biasa ya saudara. Dikatakan setiap pagi Tuhan mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. Ya saudara, kalau kita kembali pada pembahasan kita, belajar mendengar suara Tuhan. Ya saudara, Tuhan itu akan mempertajam pendengaran kita saudara. Tapi bagian kita adalah kita perlu mendengar seperti seorang murid. Kita perlu setiap pagi datang kepada Tuhan membawa hati yang siap untuk mendengar apa yang Tuhan mau sampaikan kepada setiap kita. Ya saudara, kalau dikatakan dalam ayat ini ada kata setiap hari ya saudara ya. Ini menunjukkan bahwa mendengar suara Tuhan ya saudara adalah sebuah proses belajar. Sebuah proses latihan, kalau saya bisa katakan seperti itu. Bukan sebuah kemampuan instan saudara, tapi sesuatu yang kita dapatkan melalui latihan hari demi hari. Sehingga membentuk sebuah kebiasaan bagi kita. Ya, Tuhan akan membuka telinga kita, Tuhan akan mempertajam pendengaran kita untuk kita mendengar suara Tuhan. Tapi tugas kita adalah kita perlu mendengar dengan hati yang peka, dengan hati yang mau taat akan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mendengar Tuhan adalah proses dua arah ya saudara ya. Tuhan yang berbicara dan kita yang belajar mendengarkan gitu ya saudara. Belajar mendengar Tuhan berarti memberi ruang bagi hati kita untuk kita mau berhenti sejenak dan kita mengenali arah yang benar, apa yang Tuhan mau tunjukkan kepada setiap kita. Ya saudara, Tuhan bisa berbicara kepada kita tuh melalui banyak hal saudara ya. Melalui firman Tuhan, Tuhan bisa berbicara kepada setiap kita. Tuhan bisa berbicara kepada kita melalui sebuah teguran bagi kita. Tuhan bisa bicara kepada kita melalui peristiwa-peristiwa yang kita alami. Tuhan bisa pakai orang lain untuk berbicara kepada kita. Tuhan juga bisa pakai hikmat untuk menuntun setiap langkah kita. Tinggal pertanyaannya, maukah kita jadi peka? Maukah kita punya hati yang mau mendengar, telinga yang mau dengar-dengaran akan suara Tuhan? Seringkali saudara, permasalahannya ya bagi kita gak bisa mendengar suara Tuhan. Yang pertama karena kita terlalu sibuk
dengan kehidupan kita, dengan apa yang kita lakukan. Seringkali kita jadi nggak punya waktu untuk kita mau duduk diam sejenak, merenungkan firman Tuhan, merenungkan apa sih yang sesungguhnya Tuhan inginkan dalam hidup kita. Jadi kita terlalu sibuk. Dan seringkali saya temui saudara, yang menjadi penghalang kenapa kita nggak bisa mendengar suara Tuhan adalah karena sesungguhnya kita nggak mau taat. Ya, saudara pernah nggak ada dalam situasi di mana kita sebetulnya tahu kalau Tuhan tuh sedang bicara sama kita ya, misalnya melalui peristiwa atau melalui orang yang berbicara sama kita gitu ya. Seringkali kita tahu bahwa Tuhan sedang tegur kita nih, Tuhan sedang mau perbaiki hidup kita nih. Kita harusnya nggak berjalan di jalan yang lama nih, karena Tuhan sedang mau ubahkan kita. Tapi seringkali kita nggak mau saudara, karena kita masih merasa mungkin masih bisa lah pakai cara lama, mungkin belum saatnya lah buat saya berubah, mungkin masih bisa nanti dulu. Seringkali ego kita, seringkali kita yang belum mau taat, sehingga sesungguhnya bukan Tuhan yang gak bicara saudara, tapi kita yang gak mau mendengar. Itu ya, hari ini biar menjadi pengingat bagi setiap kita saudara, untuk kita mau lebih lagi dengar-dengaran akan suara Tuhan dalam hidup ini. Saudara percayalah bahwa Tuhan itu bukannya tidak berbicara sama kita. Tuhan itu mau berbicara sama kita. Dan Tuhan dalam banyak hal dalam hidup ini, kalau engkau renungkan ya saudara, Tuhan itu banyak kali berbicara pada setiap kita. Cuma seringkali kita yang gak mau mendengar. Seringkali kita gak punya waktu untuk mendengarkan. Atau mungkin seringkali kita sudah mendengar, tapi kita gak mau taat kepada Tuhan. Hari ini saya berdoa, biar setiap kita punya telinga seperti seorang murid, bukan hanya mendengar tapi juga mau taat kepada Tuhan. Dan saya berdoa biar Tuhan mempertajam telinga setiap kita untuk kita bisa lebih lagi mendengar suara Tuhan. Bukankah indah saudara ketika doamu tidak lagi hanya menjadi doa yang satu arah, yang isinya hanya permintaan kepada Tuhan, isinya hanya engkau yang berbicara kepada Tuhan, tapi doamu menjadi lebih indah ketika Tuhan yang juga berbicara kepada kehidupan setiap kita. Mari kita datang kepada Tuhan pagi ini. Terima kasih Tuhan. Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, ku kan melihat Dia jadikan semua. Biar setiap kita pagi ini mau mengambil komitmen kepada Tuhan yang baru. Kata kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku rindu, aku mau dalam doaku bukan hanya aku yang berbicara kepada Tuhan, tapi Tuhan yang berbicara kepada hidupku. Hari ini kau yang berkata kepada Tuhan, Tuhan tolong aku pertajam telingaku untuk aku bisa mendengarkan suaramu lebih lagi, bisa mendengarkan tuntunanmu lebih lagi, bisa peka akan apa yang menjadi suaramu, akan apa yang menjadi kehendakmu, akan apa yang menjadi isi hatimu dalam kehidupanku. Kau berkata kepada Tuhan, dan kau membuat komitmen yang baru kepada Tuhan pagi ini. Bolehkah engkau taruh tanganmu di dada? Saya rindu berdoa buat saudara. Tuhan, hamba-Mu berdoa bagi setiap umat-Mu yang pagi ini taruh tangan mereka di dada, mereka yang berkomitmen Tuhan, berkata kepada Tuhan, Tuhan aku mau mendengar suara Tuhan lebih lagi, aku mau punya telinga seperti seorang murid. Hamba-Mu berdoa Tuhan, pagi ini Kau pertajam telinga mereka, untuk mereka menjadi semakin peka akan apa yang menjadi suara Tuhan. Mereka menjadi lebih peka akan apa yang menjadi tuntunan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuntun setiap langkah mereka, berikan hikmat buat mereka Tuhan, bahwa mereka semakin peka, semakin mengenal rancangan Tuhan dalam hidup mereka. Dan buat umat-Mu yang berkata kepada Tuhan, mereka mau mendengar suara Tuhan lebih lagi dalam hidup mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan, pagi hari ini mampukan mereka untuk mereka menjadi pribadi-pribadi yang disiplin Tuhan,
menjadi pribadi-pribadi yang setiap hari mau mempersiapkan hati yang mau dengar-dengaran akan Tuhan, mempersiapkan hati yang mau peka kepada Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan hari ini, tuntun langkah setiap mereka, pimpin mereka Tuhan, bawa mereka semakin mengasihi Tuhan dalam hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Hamba-Mu berdoa biar setiap doa kami tidak lagi menjadi doa yang satu arah, tapi menjadi doa yang dua arah. Bukan lagi monolog, tapi menjadi dialog di mana kami berbicara kepada Tuhan dan Tuhan juga berbicara dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami merindukan tuntunan-Mu, kami merindukan kuasa-Mu menuntun langkah setiap kami. Kami merindukan hikmat-Mu Tuhan, penuh atas hidup setiap kami. Terima kasih ya Tuhan, pagi hari ini hamba-Mu berdoa juga untuk setiap umat-Mu yang sedang terbaring sakit Tuhan. Mereka yang membutuhkan mujizat, membutuhkan uluran tangan-Mu hari ini Tuhan. Hamba-Mu berdoa kesembuhan terjadi di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu menyembuhkan setiap sakit penyakit mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan biar kuasa-Mu dinyatakan, mujizat-Mu dinyatakan. Kami terima kuasa kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba-Mu berdoa juga buat setiap umat-Mu yang sedang bergumul dengan keluarga mereka Tuhan, dengan setiap tantangan yang sedang dialami dalam hidup mereka dan keluarga mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa Tuhan buka jalan dalam kehidupan mereka. Mereka yang juga sedang bergumul dengan kondisi finansial mereka Tuhan, kiranya belas kasihan-Mu Tuhan turun atas hidup mereka, menolong mereka, mengangkat mereka Tuhan. Bahkan kalau ada kesalahan-kesalahan, kekeliruan, mungkin ada keputusan yang salah yang kami ambil di masa lalu Tuhan, hamba-Mu berdoa Tuhan, biar pertolongan Tuhan bagi kehidupan setiap umat-Mu, bagi setiap mereka yang mau bertobat Tuhan, bagi setiap mereka yang mau hidup lebih sungguh lagi kepada Tuhan. Hari ini biar Tuhan nyatakan kuasa-Mu. Bagi setiap keluarga Tuhan, hamba-Mu berdoa ada pemulihan terjadi di dalam nama Yesus. Setiap kasih yang sudah menjadi dingin Tuhan, Kau pulihkan kembali, Kau berikan kasih-Mu Tuhan lebih lagi untuk setiap umat-Mu, untuk setiap keluarga yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuntun langkah kami hari ini Tuhan. Hari demi hari kami membutuhkan Tuhan. Dalam hidup ini hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap menjalani hari ini dengan penuh kekuatan dari Tuhan. Karena kami percaya Tuhan yang ajaib itu ada bersama dengan kami. Dan Kau sungguh mengasihi kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara. Saudara yang punya pergumulan doa, rindu didoakan, saudara bisa tuliskan dan kirimkan melalui DM Instagram saya rindu berdoa bagi saudara. Selamat menjalani hari ini dengan penuh sukacita dan kekuatan dari Tuhan. Saya berdoa kita semua diberikan telinga yang peka, hati yang peka untuk mendengar suara Tuhan, dan kita bisa menjadi pribadi-pribadi yang taat akan apa yang jadi kehendak Tuhan dalam hidup ini. Puji Tuhan, sampai berjumpa kembali besok. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.